Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian sehat selalu, semangat selalu. Meskipun kita masih harus belajar secara jarak jauh, tetap jaga kesehatan, social distancing, physical distancing. Tidak usah keluar rumah kalau memang bukan keperluan yang sangat mendesak. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah naik ke kelas 8. Ya, artinya saat ini tanggung jawab kalian lebih besar, semangat kalian pun harus lebih besar. Ibu percaya kalian anak-anak hebat, anak-anak yang akan menjadi orang-orang sukses. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini ya, tahun ajaran baru 2020-2021, Ibu harap kalian pun punya semangat yang baru untuk menyambut tahun ajaran baru. Ya, untuk mengawali pertemuan hari ini, perkenankan Ibu untuk berkenalan dengan kalian semua, karena Ibu yakin banyak di antara kalian yang belum tahu siapa Ibu. Ya, Ibu mendapatkan tugas selama 1 tahun ke depan kita belajar bersama dalam mata pelajaran PPKN. Perkenalkan, nama Ibu Tiara Cita Okta Pratiwi. Kalian bisa panggil Ibu Tiara ya. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu mengajar PPKN. Selama 1 tahun ke depan kita belajar bersama. Kita belajar bersama di mata pelajaran PPKN ya. Dan tentunya karena keterbatasan yang kita miliki saat ini, Ibu tidak bisa menyapa secara langsung satu persatu kalian semua. Tapi Ibu harap lewat media seperti ini ya, Ibu bisa berkenalan dengan kalian. Kalian bisa tahu wajah Ibu, nama Ibu ya, Ibu mengajar apa. Ibu harap tidak mengurangi esensi berkenalan kita ya. Ibu mengajar dari kelas 8A sampai kelas 8H. Untuk PPKN sendiri, 1 minggu ya, selama PJJ ini kita setiap kelas kita akan ketemu 1 minggu sekali. Ibu harap kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi selama 1 tahun ke depan, sehingga apapun yang Ibu berikan, entah itu bentuk pembelajaran seperti ini, kemudian penugasan, kalian bisa mengikuti, bisa mengerjakan dengan baik. Ibu percaya itu ya. Selanjutnya, sebelum kita mengawali pertemuan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semoga
Corona atau COVID-19 ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kita semua bisa bertatap muka kembali di sekolah, bisa ketemu langsung Bapak Ibu guru, kalian bisa jajan lagi di kantin, kalian bisa kumpul-kumpul lagi di DPR di bawah pohon rindang ya 135. Banyak sekali pohon-pohon rindang yang bisa menjadi spot-spot nyaman kalian ketika kalian kumpul sama teman-teman. Ibu yakin pasti kalian rindu itu ya. Kemudian kita berdoa juga agar Bapak dan Ibu guru serta orang tua kalian semua diberikan kesehatan, diberi kelancaran dalam mencari rezeki di tengah pandemi seperti ini ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya ya, seperti biasa, untuk mengawali pertemuan kali ini, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu mohon kalian semua berdiri. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Anak-anak yang Ibu sayangi dan banggakan, sebelum kita masuk materi, Ibu akan ingatkan kira-kira pertanyaan Ibu. Ada berapa sih hal atau aspek yang akan dinilai dalam proses pembelajaran? Pelajaran apa saja? Entah itu PPKN, agama, matematika, IPS, bahasa Indonesia, semua. Apa saja yang dinilai? Ada berapa aspek? 1, 2, 3 Bu Tiara. 3, oke. Ada yang jawab 4? Ya, 4 aspek yang dinilai dalam proses pembelajaran yang akan kita hadapi. Yang pertama apa sih? Pengetahuan. Oke, pengetahuan Bu Tiara. Oke, pengetahuan. Kira-kira kalian tahu nggak sih pengetahuan diambilnya dari poin apa saja sih? Penilaian harian. Oke, ulangan harian Bu Tiara. Oke, apalagi? PTS Bu Tiara. Pinter. Apalagi? PAT. Kalian sudah tahu bahwa pengetahuan diambil dari itu Bu Tiara. Ada penilaian harian, ada
PTS, ada BAT. Tapi ada yang tahu bobotnya? Mutiara, aku kok PTS aku bagus, PAT aku juga ya bagus kok. Kenapa nilai pengetahuan aku kok cuma mepet sama KKM, Mutiara? Ingat, ada penilaian harian yang diambil dari, biasanya Bapak Ibu guru mengambil dari nilai tugas, dari nilai ulangan harian, dan itu mempunyai bobot yang besar. Bobotnya yaitu 2. Ya. Kemudian PTS memiliki bobot 1. PAT memiliki bobot 1. Jadi nanti akan dijumlah 2 kali nilai penilaian harian PTS, PAT, lalu akan dibagi 4. Itulah yang akan menjadi nilai pengetahuan kalian, ya. Jadi yang masih bertanya-tanya, Mutiara aku nilainya pas-pasan, gak jauh dari KKM, padahal PTS aku bagus, PAT aku bagus. Gimana sih? Lihat apakah penilaian harian kalian bagus juga, ya, karena penilaian harian seperti yang Mutiara bilang tadi mempunyai bobot yang besar atau 2. Kemudian pengetahuan 1, oke. Yang kedua, keterampilan. Pinter, keterampilan. Biasanya apa saja sih yang diminta Bapak dan Ibu guru kalian dinilai keterampilan? Project, oke. Bisa project, bisa apa lagi? Oh, berupa produk, Bu Tiara. Oke. Apalagi? Portofolio, pinter ya. Kalian sudah tidak asing dengan nilai keterampilan per kompetensi dasar. Jadi contoh PPKN semester 1 ada 3 bab, ada 3 kompetensi dasar. Otomatis nanti akan ada 3 nilai keterampilan, ya, yang akan di rata-rata. Kemudian ketiga dan keempat, sikap. Oke, sikap. Ada sikap. Yang ketiga sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi diharapkan kalian bukan saja menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang terampil, tapi juga harus memiliki attitude, harus memiliki sikap yang baik. Baik di dalam sikap spiritual maupun sikap sosial. Kalau kalian ingin naik kelas ke kelas 9, ingat, nilai minimal sikap kalian harus baik. Ya, apalagi saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, ketika kita terbatas, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa secara langsung melihat kalian, tapi Bapak Ibu guru sangat berharap kalian bisa tetap menjaga sikap kalian. Di rumah bisa kalian membantu orang tua, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tepat waktu. Jangan lupa nilai spiritual atau sikap spiritual. Kalian beribadah, ya, jujur, bersyukur terhadap segala sesuatu yang sudah kalian miliki. Oke, baik. Sudah kita refresh apa saja yang harus kita persiapkan selama 1 tahun ke depan. Kemudian masuk ke dalam materi PPKN itu sendiri. Seperti yang Bu Tiara bilang tadi, Bu Tiara sempat singgung bahwa semester 1 kita akan membahas berapa bab? 3 bab. Pintar, 3 bab. Oke, dari 3 bab itu akan kita pelajari selama 1 semester. Kalau kalian sudah punya buku di rumah yang kalian sudah ambil dari perpustakaan, tentunya bisa dilihat kira-kira bahasan kita semester 1 apa saja sih. Ya, jangan mentang-mentang di rumah kalian sama sekali tidak membuka buku. Ibu percaya, Ibu yakin kalian semua anak-anak SMP 135 kelas 8, Ibu percaya kalian buka bukunya untuk dibaca, untuk dipelajari, ya. 3 bab di semester 1 yang akan kita pelajari di kelas 8 untuk PPKN. Siapa yang kira-kira tahu apa sih materi yang ada di bab 1?
Pancasila. Oke, kalau kalian bertanya, Bu Tiara, aku udah belajar Pancasila di kelas 7, Bu Tiara, aku belajar lagi di kelas 8. Oke, materi apa yang kalian pelajari di kelas 7 tentang Pancasila? Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, gimana sih Pancasila dirumusin? Siapa sih yang merumuskan? Siapa saja? Kapan ditetapkannya? Itu yang kalian pelajari di kelas 7. Di kelas 8, materinya satu tingkat lebih tinggi daripada kelas 7, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, sekarang sebelum kita masuk materi, Bu Tiara mau kita bersama-sama nyanyi Garuda Pancasila. Yang semangat nyanyinya ya. Meskipun dari rumah berdiri, kita bersama-sama nyanyi Garuda Pancasila. Siap kelas 8 SMP Negeri 132 Jakarta? Siap, pintar, yuk. Atas semangat kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, di dalam lirik dari lagu Garuda Pancasila ada lirik yang mengatakan bahwa Pancasila dasar negara. Betul? Ya, Pancasila dasar negara. Ya, yang namanya dasar itu adanya di mana sih? Di atas? Oh, di bawah Bu Tiara. Oke, di bawah. Kalau dasar berarti di bawah, yang artinya menjadi pondasi. Yang menjadi pondasi dari suatu bangunan. Oke, pinter, hebat. Pancasila dasar negara artinya menjadi pondasi suatu bangunan. Bangunannya apa sih Bu Tiara? Oke, bangunannya adalah negara Indonesia. Terbayang atau tidak ketika dasarnya lemah, ketika pondasinya tidak kokoh, apa yang akan terjadi di bangunannya? Apa yang akan terjadi? Hancur Bu Tiara. Oke, roboh Bu Tiara. Ya, oke. Hancur, roboh, luluh, lantak. Jadi terbayang ya, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila menjadi suatu yang fundamental. Pancasila menjadi suatu yang dasar, pondasi dari suatu negara, yaitu negara Indonesia. Lalu, seperti tadi Bu Tiara bilang, kalian sudah belajar materi Pancasila di kelas 7. Sekarang, untuk merefresh pertanyaan Bu Tiara, siapa sih yang merumuskan dasar negara kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, hebat. Dasar negara kita ya dirumuskan oleh para tokoh pendiri negara. Kalian bisa menyingkatnya YASUSU. Apa itu? Ya, Bapak Muhammad Yamin. Ya, ingat? Oke, yang kedua, Bapak Dr. Supomo. Pinter. Yang ketiga, Bapak Insinyur Soekarno. Hebat. Para founding fathers kita.
para perumus dasar negara kita menyampaikan usulannya tentang dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama. Pintar. Ya susu, sudah berurutan. Bapak Muhammad Yamin pertama menyampaikan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Bapak Dr. Supomo orang kedua yang menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Yang ketiga, Bapak Insinyur Soekarno merupakan orang ketiga yang menyampaikan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama, sekaligus memberi nama kepada dasar negara yang diusulkan oleh beliau. Bapak Soekarno memberi nama dasar negara kita Pancasila. Ya, untuk itu setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pertanyaan selanjutnya, apakah tanggal 1 Juni ketika Bapak Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara sudah ada isi Pancasila yang sekarang dari sila 1 sampai sila ke-5? Jawabannya yes or no? No atau tidak atau belum, ya. Baru ada istilahnya, baru ada nama, yaitu nama dasar negara kita tadi apa? Bapak Soekarno mengusulkan Pancasila. Belum ditetapkan atau disahkan isi Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5 seperti Pancasila saat ini. Perjalanannya masih panjang. Ada kemudian panitia 9, pinter. Panitia 9 menghasilkan apa? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Apakah isinya sama Piagam Jakarta dengan Pancasila sekarang? Sama, Bu Tiara. Oke, sama. Yang sama dari sila ke-2 sampai sila ke-5. Ada yang berbeda di sila pertama. Pintar. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena ada protes dari orang Timur yang mengatakan bahwa penduduk Indonesia bukan cuma hanya orang Islam, kita harus menghargai semua agama yang ada di Indonesia, sehingga ketuhanan yang Maha Esa menjadi bunyi sila pertama. Oke, sedikit kita sudah refresh apa yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Bu Tiara yakin kalian masih ingat. Hanya Bu Tiara merefresh kembali sebelum akhirnya kita masuk ke materi yang ada di kelas 8. Oke, baik. Bu Tiara harap sekarang kalian buka buku paket kalian ya. Buka dari halaman 2 sampai halaman 7. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Nak ya. Sambil dibuka buku paketnya. Baik. Apa yang ada di halaman 2? Arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, kalau kalian sudah tahu siapa yang merumuskan, bagaimana proses perumusan Pancasila itu sendiri, ya, materi bab pertama kelas 8 yaitu mengenai arti, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita sudah sama-sama merefresh apa yang sudah kalian pelajari di kelas 7, ya. Sekarang ada di halaman 4 dan halaman 5. Ya, akan kita pelajari hari ini arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Bu Tiara, di halaman 4 sampai halaman 5, iya Bu Tiara, ada arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Ada 7 Bu Tiara. Tapi aku bingung, aku nggak mau ngapalin. Susah, gimana Bu Tiara? Oke, Bu Tiara punya kata kunci. Untuk arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bisa kalian singkat atau kita sama-sama singkat supaya kalian mudah menghafal, supaya kita mudah mengingat.
Kita kompak, kita sama-sama singkat. Apa arti kedudukan dan fungsi Pancasila? Kita singkat menjadi Ji ke Super Ci Samo. Apa Bu Tiara? Ji ke Super Ci Samo. Apa itu Ji? Ji, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pinter. Ji ke Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hebat. Su, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keren. Per, yang keempat, per, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pinter. Yang kelima, Ci, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Hebat. Yang keenam, Sa. Apa itu Sa? Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, hebat. Yang ketujuh atau terakhir, Mo. Apa itu? Pancasila sebagai moral pembangunan bangsa. Hebat. Mudah kan? Karena kita singkat apa tadi? Ji ke Super Ci Samo. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik. Tadi kita sudah punya singkatan untuk mempermudah ketika ada pertanyaan, apa sih arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Oh, ketua Bu Tiara, Ji ke Super Ci Samo. Tapi Bu Tiara ingatkan, nanti dalam penilaian harian jangan jawab Ji ke Super Ci Samo, oke? Auto salah ya. Kalau jawab seperti itu. Ingat, Ji ke Super Ci Samo hanya untuk mempermudah kalian mengingat. Oke, sekarang selanjutnya kita buat keyword dari setiap poin ya, supaya kalian bukan cuma bisa menyebutkan, tapi juga bisa menjelaskan. Apa sih penjelasan dari masing-masing poin tadi? Oke, berawal dari Ji. Apa itu tadi Ji? Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kita buat keyword Ji, jiwa. Kalau jiwa berarti berhubungan sama apa sih? Jiwa berhubungan dengan nyawa. Keyword jiwa berarti nyawa. Artinya Pancasila berfungsi sebagai nyawa dari bangsa Indonesia. Terbayang atau tidak kalau nyawanya gak ada, kalau nyawanya tidak ada, kalau nyawanya mati, apa yang akan terjadi? Kakak masih ada Indonesia? Oke, yang kedua, kepribadian. Oke, apa keyword dari kepribadian? Oh, Bu Tiara, antara si A sama si B pasti punya pribadi yang berbeda. Meskipun sekalipun anak itu kembar, Bu Tiara. Ya, pribadi. Apa keywordnya? Pembeda. Jadi, Pancasila menjadi pembeda negara Indonesia dengan negara lain. Negara lain punya nggak Pancasila? Pancasila hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara Indonesia, yang nilai-nilainya menjadi pembeda antara orang Indonesia dengan negara lain. Ya, 2. 1. Jiwa keywordnya nyawa. 2. Kepribadian keywordnya
pembeda. 3. Sumber dari segala sumber hukum. Apa keywordnya? Kalau yang namanya sumber dari segala sumber hukum, berarti semua aturan, semua hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai sila ke-5. 4. Perjanjian luhur. Oke, apa maksudnya, Bu Tiara? Tadi kan kita udah refresh tuh, Bu Tiara. Kalau Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskannya jauh sebelum aku lahir, Bu Tiara. Jadi sebetulnya Pancasila itu bukan perjanjian aku. Pancasila itu perjanjian para orang-orang terdahulu, Bu Tiara, para pendiri negara. Jadi aku nggak usah dong nurut atau mengikuti nilai-nilai Pancasila seperti itu. Tidak. Bapak pendiri negara kita, atau founding fathers, atau para pendiri negara kita, para pendahulu kita, merupakan wakil dari kita, rakyat Indonesia. Artinya Pancasila merupakan perjanjian dari seluruh rakyat yang ada di Indonesia, termasuk Bu Tiara, termasuk kalian. Kita semua rakyat Indonesia. Ya, jadi jangan lagi bodo amat Bu Tiara, aku nggak usah nurutin nilai Pancasila, orang aku nggak ada di dalam perumusannya. No. Oke? Super 4. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan dari bangsa Indonesia. Oke, kalau kita tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya, cita-cita dari Indonesia ada di dalam salah satu lirik dari nyanyian Garuda Pancasila. Siapa yang tahu? Rakyat adil, makmur, sentosa. Yes. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, terakhir moral pembangunan. Oke, moral pembangunan apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah Pancasila dijadikan kerangka, acuan, atau tolak ukur. Pintar. Arah dan tujuan dari pembangunan negara Indonesia. Demikian materi yang kita pelajari hari ini, ya. 1, kalian bisa menyebutkan apa itu arti dan kedudukan fungsi Pancasila, ya, yang kita singkat J ke Super Cisamo. Oke. Kemudian kita sudah belajar keyword dari setiap poin supaya mempermudah kalian untuk menjelaskan, ya, apa maksud dari poin-poin tadi. Baik, anak-anakku yang Ibu cintai dan banggakan, baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, ya. Ibu berharap kalian bisa mengambil apa yang baik yang kita bisa ambil dari pertemuan kali ini. Baik, untuk penugasan kali ini silakan kalian buka halaman 5, ya. Aktivitas 1.1 kalian kerjakan di buku tulis, yes. Kemudian kalian foto, ya, lalu upload ke link yang akan Ibu bagikan di WhatsApp grup kelas kalian masing-masing, ya. Ibu tunggu hasil karya terbaik dari kalian. Ibu yakin kalian bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan tepat pada waktunya. Perhatikan ketentuan dari pengerjaan tugas tersebut. Tetap semangat, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!